Kita kembali ke tanah air, Saudara. Presiden Jokowi meminta WHO Indonesia dilibatkan dalam penanganan vaksin. Nantinya WHO diharapkan bisa memberikan pelatihan terkait distribusi dan penyimpanan vaksin. Menurut Presiden, vaksin harus ditangani dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan spesifikasi produk. Karena itu, dalam ratas penanganan COVID-19 secara virtual hari ini, Jokowi meminta vaksin ditangani secara profesional. Apalagi Indonesia akan mendatangkan vaksin dalam jumlah besar dari sejumlah negara. Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi, sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training. Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah, training membawa vaksin, training menaruh vaksin, karena ini dalam jumlah yang banyak, karena vaksin pun ini harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik. Tiap vaksin beda-beda, dari G40 itu beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari AstraZeneca beda lagi, nyimpennya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh, ini dan saya minta ini dilibatkan WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training sehingga standarnya itu menjadi jelas. Hati-hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini. Sementara itu, keterlibatan Indonesia dalam upaya penyediaan vaksin corona untuk seluruh dunia dipuji Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dalam kicauannya yang berbahasa Indonesia, mantan Menteri Kesehatan Ethiopia itu memuji bergabungnya Indonesia ke Dewan Penyedia Vaksin Corona Dunia. Bergabungnya Indonesia bisa lebih menjamin ketersediaan vaksin corona di seluruh dunia. Sementara itu, 9,1 juta dosis vaksin corona dari Tiongkok akan tersedia pada awal November. Saat ini, BPOM, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia sedang mengkaji keamanan dan kehalalan vaksin dari 3 produsen vaksin Tiongkok. Penyuntikan vaksin dimulai setelah diizinkan BPOM dan MUI dengan tenaga kesehatan sebagai prioritas utama. Semuanya ini akan selesai kira-kira di akhir bulan Oktober ini. Setidak-tidaknya minggu pertama November kita harapkan kita sudah mendapatkan kepastian tentang keamanan dalam terminologi kita, aman dalam aspek manfaat dan akibat yang dikeluarkan oleh Badan POM, dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Ketersediaan ada sebanyak itu, kemudian sertifikasi Badan POM dan Majelis Ulama. Di Bandung, Jawa Barat, uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 terus dilakukan. Hingga hari ini sudah 1.619 sukarelawan yang disuntik vaksin buatan Sinovac Tiongkok. Mayoritas sukarelawan tidak merasakan efek samping setelah disuntik vaksin. Kita harus melaporkan ini gejala-gejala yang dirasa setelah vaksin itu, Teh. Sejauh ini Akang merasakan efek samping? Nggak ada. Bagus. Harapan terakhir Kang apa? Ya cepat berlalu lah pandemi ini, udah banyak sekali menyusahkan gitu, Teh. Agar semuanya bisa lancar lagi, balik lagi ke keadaan kita yang semula.